Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Siapakah Imam Al-Mahdi? Imam Al-Mahdi itu kalian semua, atau kalian yang mau merapatkan barisan agar tidak ada celah yang ditempati iblis, dan mau meluruskan barisan ke samping dan ke depan pun jangan sampai ada hijab atau terhijab iblis di dalam keilmuan Islam dan iman. Lebih-lebih dalam hal iman, wajib sama dengan imamnya atau dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, neraka sebagai balasan amal ibadah dunia maupun amal akhiratmu. Amal ibadah dunia akhirat tidak dapat dipisah-pisah. Kesemuanya akan diminta pertanggungjawaban atau akan ada balasan. Agama tidak dapat dipisah-pisah karena kalian dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam. Semenjak berada di kandungan ibumu, berusia 120 hari setelah jati dirimu diciptakan dengan istilah ditiupkan. Maaf, jangan pahami kalau zatnya Tuhan mempunyai mulut, karena zatnya wajib berbeda dengan makhluk dan memang berbeda. Ayatnya yang menyerukan demikian. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah dengan makhluknya, yang berarti kalian atau mereka-mereka yang tidak percaya dengan seruan ayat ini, sekaligus mereka atau kalian adalah peroboh tauhidmu sendiri. Dan apabila demikian kalian ajarkan ke orang lain, berarti kalian termasuk yang disebut Dajjal atau penerusnya Samiri, yang membelokkan tauhid yang diajarkan nabinya atau Nabi Musa. Mengapa Dajjal digambarkan membelah Imam Al-Mahdi kalau Samiri tidak? Karena tauhidnya umat Islam wajib beriman ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas maupun Tuhan dekat. Kedua ayat ini wajib diimaninya. Kalau hanya satu sisi ayat yang diimaninya, maka tauhid kalian disebut tauhid bermata sebelah. Tauhid kalian yang menjadi kuncinya surga yang mana yang akan kalian dapatkan. Surganya Tuhan pencipta alam semesta atau yang bermata sebelah. Sama dengan tauhid atau iman kalian itu tergantung dan menjadi wewenangmu. Kami di sini hanya sebatas menyerukan agar kalian mencari iman hidayah melalui sanad dari Sayyidina Ali, karena beliau menjadi pintunya ilmu, yang berarti yang memegang kebenaran keilmuan paling benar diajarkan kepadanya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin sebentar lagi tauhid umat Islam akan kokoh lagi apabila umat Islam kesemuanya mau mencari ilmu yang mempunyai sanad dari beliau Sayyidina Ali. Kemungkinan tauhid dapat tegak hanya dengan memperhatikan 3 hal. Seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluk. Kedua dan ketiga, ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas atau Tuhan dekat.
jangan kalian ingkari. Ketiga ini jangan ada yang diingkarinya, wajib diimaninya. Lalu siapakah Imam Al-Mahdi yang sesungguhnya? Imam Al-Mahdi yang pertama adalah Nabi Nuh. Beliau penegak tauhid yang pertama kali setelah anak cucu Adam menyelisihi agama Islam yang dibawa ke muka bumi atau bekal dilahirkan, karena di awal kehidupan semua calon bayi yang akan dilahirkan ibunya dibekali syahadat hakiki, dan hidup ini hanya untuk melakukan atau melaksanakan janji itu saat persaksian setelah roh ditiupkan, dan disebut hakikatnya diri karena roh telah bersaksi atau jati diri kita, ruh kita atau rohani itu wilayahnya keimanan, sedangkan Islam itu wilayahnya jasmani yang diamalkan jasad, pikiran, dan hati. Kalau dikembangkan syariat dilakukan jasad, sedangkan tarekat amalan yang dilakukan pada pikiran dan hati. Sedangkan hakikat dan makrifat wilayahnya rohani. Hakikat keilmuan yang ada pada ruh, sedangkan ilmu makrifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dicangkau oleh jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Itu pun bagi yang mendapatkan keilmuannya dari mursyid, dan mursyid sifatnya hanya sebagai penghantar saja, sedangkan yang dapat membuka hijab hanya Tuhan atau wenangnya Tuhan yang mutlak hanya untuknya. Guru sejati itu Tuhan sendiri, sedangkan ruh kita itu jati diri kita. Di awal penciptaan Adam, iblis dan malaikat tidak setuju kalau ketiganya diuji siapa yang lebih pandai atau pintar, dan sebelum hal itu dilaksanakan Nabi Adam diajarkan semua hal oleh guru sejati atau Tuhan yang kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya iman dalil dapat menyelamatkan iman, asal jangan sampai menyangka zatnya Allah seperti titik-titik. Apapun yang demikian disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Kalau yang demikian terjadi, segeralah bersahadat lagi, barui iman. Mau menjadi penegak tauhid atau menjadi Imam Al-Mahdi untuk diri sendiri, maupun menjadi pengikutnya Dajjal atau bertauhid bermata sebelah, itu wenang diri kalian. Siapa Imam Al-Mahdi yang sesungguhnya? Jangan kalian cari karena ada yang lebih penting dari hal itu. Carilah tauhid yang sama dengan yang diajarkan semua nabi, karena semua nabi satu tauhid, dan yang disebut Islam itu iman yang sama dengan para nabi. Sedangkan syariat setiap nabi ada perbedaannya. Di umat nabi siapa saja kalian berada, kalau iman kalian masih persis atau sama, maka kelak di akhirat nanti kalian pasti bersama dengan para nabi kalian masing-masing. Sedangkan amal ibadah kita akan ditimbang. Apabila banyak kebaikan, maka surga pasti akan kita atau kalian dapatkan. Bila mana salah iman, amal ibadah
Wassalam.